Terlihat indah senja di danau Toba. Cakep. Tersiar angin di pinggir rawa. Cakep. Tahun 2025 sudah tiba. Tetap semangat sebelum jiwa. Emang tentu. Itu yang pertama. Ada lagi. Yang kedua, ini penting bagi teman yang fungsinya itu ibu-ibu dari dalam. Pakai baju biru tanpa logo. Cakep. Jangan lupa pakai celana anak-anak. Selamat tahun baru 2025 temanku yang jomblo. Yes. Semoga segera dapat pacar tahun ini. Amin. Teman-teman semuanya, senang sekali boleh berkumpul dengan kita semuanya. Terimalah salam dari saya, Pendeta Joshua Saputra di Subuh. Dan saya ingin kita lebih semangat dan ceria dalam tahun 2025 ini. Jadi dalam keceriaan itu, dari tadi saya lihat semuanya serius sekali yang ibadah ini. Nah saat ini saya nggak tahu apakah kita sudah salaman sebelah kiri karena ini masih minggu pertama di tahun baru 2025. Berikan wajah terbaikmu, tercerahmu, salam kiri kananmu, katakan selamat tahun baru dan sejahtera. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru toh. Selamat tahun baru Kak. Bahkan kau. Samping kiri kanan muka belakang. Nah ini ada yang bersama, ini ada 3 hati yang bersama. Tahu nggak? Coba yang kotak baju biru, kotak salaman kiri kanan. Nah, kotak juga nggak mau. Mungkin mereka itu masih yang sering salaman. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk gimana? Ya. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 10 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakan, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawannya yang baik. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan membuat perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya saya ada buat PPT, tapi karena ada masalah teknis tidak apa-apa.
Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya saat ini kita telah sampai kepada tahun 2024, 2025. Kita telah melewati tahun 2024. Satu tahun yang begitu panjang dan begitu banyak pelajaran yang kita ambil dan kita petik. Mungkin banyak doa-doa kita yang telah dijawab, tetapi saya yakin masih banyak pula doa-doa kita yang masih menunggu waktunya. Mungkin ada fase-fase hidup tertentu yang kita lewati yang sangat-sangat sulit sekali. Kita mungkin merasa bahwa ini sudah mustahil untuk dilalui. Problem ini sangat susah sekali. Tapi bagaimana Tuhan melibatkan kita di tahun yang baru? Sesungguhnya Bapak Ibu, ini bukan karena kepada kita. Ini karena kasih setia Tuhan yang kita terima dalam kehidupan. Dalam 1 bulan 12 kemarin di gereja tempat pelayanan kami ada 6 orang yang meninggal dunia. 6 orang ini jumlah yang sedikit dalam 1 bulan. Ada 2 yang masih hidup. Tanggal 1 Januari ada 2 yang meninggal. Tetapi ingat, Bapak Ibu dan kita semua masih bisa duduk di sini untuk bersyukur, untuk memuji. Oleh karena itu, bila kita harus menyimpulkan 1 tahun perjalanan 2024 itu dengan 1 kata, apa yang kita katakan? 1 kata yang kita boleh sebut adalah syukur. Syukur karena Tuhan menolong kita ketika kita jatuh. Karena kita pasti pernah jatuh di tahun 2024. Syukur karena Tuhan menolong kita ketika kita sakit, menyembuhkan kita. Syukur karena Tuhan telah menguatkan kita untuk menghadapi tantangan, persoalan, berbagai problem-problem yang kita hadapi tahun 2024. Sehingga 1 kata syukur itu sangat penting bagi kita untuk kita ucapkan di tahun ini. Saudara-saudara, saya yakin kemarin tanggal 31 kita ada banyaknya ibadah ya. Dan biasanya di sana ada acara memberkati. Memberkati. Ya mungkin ini ada yang nggak pulang ya, banyak yang nggak pulang pulang kampung. Tapi satu kebiasaan dan tradisi yang kita miliki yaitu adalah kita selalu melakukan dengan ibadah pergantian tahun. Dan di dalam ibadah itu kita selalu ada acara memberkati. Biasanya di sana kita akan apa-apa, kita akan berkata di tahun 2025 ini, di tahun yang baru ini saya akan jauh lebih baik. Dan biasanya di keluarga itu selalu diberi dari anak yang paling kecil. Saya anak yang paling kecil, jadi saya ingat sekali. Tapi setelah pendeta atau calon pendeta, saya tak pernah lagi ikut acara memberkati. Karena saya baru bisa pulang di minggu kedua Januari seperti ini. Dan saya ingat betul. Bang, saya minta maaf. Saya akan lebih baik dari kamu. Tapi apa yang terjadi? Mungkin bukan hanya saya. Setelah selesai ibadah amin-amin, disuruh buat tes atau ngambil sesuatu, apa yang terjadi? Tetap juga, kalau ada wawancara. Wah, mulu sih seperti itu ya. Jadi bahasa lagi, karena masih baru benar. Saudara-saudara, itu mungkin yang bukan hanya saya melewatinya, tapi saya mau bertanya dulu. Setelah ibadah pergantian tahun melalui tanggal 1, siapa di sini yang ibadah di gereja? Yang datang ibadah di sini? Coba yang jujur. Karena misalnya
yang datang ibadah. 1, 2, 3. Wah, berarti kita baru. Siapa lagi? Tahu nggak? Saya ingin memberitakan satu hal. Jadi kalau teman-teman semua atau anak-anak di sini mau melihat calon menantu yang terbaik, calon kita yang terbaik, datanglah ibadah ibadah tahun tanggal 1. Sekali lagi, kalau kalian mau cari teman pasangan yang terbaik atau mungkin mau cari menantu yang hebat, datanglah tanggal 1 Juni. Lihatlah kalau ada di tempat kosong, siapa hidup seperti apa, warna kulitnya, bentuk badannya seperti itu, percayalah itu adalah calon menantu yang terbaik. Makanya tadi beberapa di sini coba berdiri dulu. Saya mau menunjukkan calon menantu yang terbaik itu seperti apa visi orangnya. Jangan melihat dari fisiknya, jangan melihat dari warna kulitnya, iya kan? Nah, ada di sini satu, ada di sana satu, di sini satu. Tiba-tiba dulu ada yang satu. Nggak ada di sini ya, gereja sama satu. Oh, di atas ya dulu. Ada di atas yang gereja tanggal 1. Oh, ada. Udah menikah. Sudah katanya. Lagi. Oh belum. Oh sudah. Maaf. Kenapa saya katakan kalau mencari pasangan yang terbaik, kalau menantu yang terbaik, satu, dia sudah ibadah pada kata sampai jam 4 biasanya selesai. Dia, tapi dia masih bela-belain datang untuk ibadah, mensyukuri pernyataan Tuhan, lalu dia datang memuji Tuhan ditambah satu itu. Buktikan saja. Buktikan apa yang saya katakan. Tahun depan bagian jomblo ini, kalau mau cari calon yang terbaik dalam gereja tanggal 1. Apakah datang tanggal 1 dan lihat, kalau sudah ketemu di situ, sekali lagi jangan lihat rumahnya, jangan lihat fisiknya, mau ibadah-ibadah, ibadah di sini. Jadi kan kalau misalkan sudah salaman kenalan, langsung pesan gedung. Ada banyak gedung di sini kan? Ada 5, ada 2 di sini. Ya kan? Ada 2 gedung yang lain. Dan pemiliknya juga ada di sini. Jadi tinggal gambar sebenarnya. Tapi sangat sedih sekali dari kita yang banyak di sini ternyata tidak ada yang datang tanggal 1 atau tanggal 1. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masuk di tahun 2025 ini, apalagi ketika masuk harap, kita akan selalu berbicara tentang apa yang menjadi resolusi, harapan-harapan, janji-janji kita yang akan kita lakukan di tahun 2025 atau tahun yang baru. Sehingga kalau kita mungkin berbicara apakah goals kita untuk tahun 2025 ini perlu untuk kita tinggal sehingga kita dapat memikirkan mana apa yang kita lakukan. Saya yakin kita semua memiliki resolusi masing-masing. Kira-kira saya mau bertanya, resolusi yang baju siapa yang mau bertanya? Ini selalu salah. Setiap ada yang mau bertanya, biasanya pasti ketemu makan. Mau berangkat dulu ya? Dari yang resolusi itu apa? Ada.
mirip dengan resolusi teman-teman semua yang ada di sini. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dari tahun 2018 resolusi saya itu. 2019 juga sama. 2020 juga sama. Sampai 2025 juga masih sama. Nggak terjadi. Ya pasti setiap orang memiliki resolusi di tahun 2020. Dan bukan hanya kita. Saya ingin menunjukkan resolusi seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia ini, yaitu Paus Fransiskus. Mungkin tidak bisa membaca, tapi saya akan baca. Baik. Ada 10 resolusi yang dia ingin lakukan di tahun 2025. Mungkin kita sudah membacanya di medsos. Apakah itu? Yang pertama, resolusi Paus Fransiskus adalah yang pertama diundang adalah tidak gosip. Dalam hati membaca ini, ternyata Paus juga mungkin mau juga gosip. Seperti itu, tapi gosip juga, ya kan? Sehingga hal itu yang mendasari ini membuat ini yang pertama. Mungkin saja ini bukan hanya resolusi Paus itu, tetapi ini ingin kita adaptasi juga supaya orang-orang juga mengikuti satu hal yang ingin kita lakukan yang sederhana dan bisa kita kendalikan adalah jangan gosip. Gosip itu membicarakan orang lain di belakang, membicarakan orang lain di dunia. Kenapa tidak bisa membicarakan orang lain di belakang? Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Karena dia tidak memiliki menjelaskan sebenarnya seperti yang Bang bilang. Yang sebenarnya seperti ini. Nah, karena tidak ada kesempatan, biasanya akan ada muncul penilaian yang tidak efektif. Bisa saja ada penilaian yang buruk, tapi bisa juga bagi orang-orang yang berfungsi positif seperti itu. Penilaiannya positif, tetapi rata-rata biasanya kalau berfungsi ceria itu. Nah, setelah mengarah pada hal yang buruk. Kenapa mengarah pada hal yang buruk? Karena mungkin orang yang pernah bicarakan itu bukan memiliki maksud seperti yang kita bicarakan maksudkan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, menjelaskan. Oleh karena itu, tidak baik untuk berbicara orang lain di belakang. Ada yang seperti itu di sini. Mungkin ada ya. Maka tahun 2022 ini. Yang kedua, resolusi Paus itu adalah menghabiskan makanan. Sederhana sekali. Tetapi ini juga menjadi resolusi kita bersama supaya kita menghabiskan makanan. Dan kita mau beli makanan banyak-banyak, tetapi kita tidak menghabiskan. Tahun ini jangan. Yang ketiga, memiliki waktu untuk berkeluarga. Tahun ini orang lain belum berkeluarga, kita tidak bisa bahas ini. Yang keempat, membeli barang sesuai kebutuhan. Ini adalah solusinya. Siapa di sini yang selalu merasa bajunya tidak ada? Padahal paling 30. Siapa di sini yang kalau dia sudah memakai baju itu sekali ke kondangan seperti itu, dia merasa itu sudah enggak. Saya lagi itu dipakai. Ada yang seperti itu? Ada banyak orang yang seperti itu. Dia merasa kalau baju yang sedang pakai itu sudah dikatakan dan nggak tahu lagi seperti itu. Nah, Paus Fransiskus menyuruhkan supaya membeli barang sesuai kebutuhan. Padahal yang sering terjadi adalah kita selalu membeli ketika kita ingin. Yang kelima, membantu orang miskin. Ini adalah panggilan untuk berbagi. Kemarin saya ketika menjadi saya punya teman yang muslim juga. Dia cerita bahwa dia memiliki teman. Karena apa ya? Hidupku ini akhir-akhir ini selalu sial saja. Tahu nggak teman yang muslim ini berkata? Tahu nggak tahu kenapa sial? Mungkin sama kurang sedekah. Katanya, saya dalam hati, saya nggak respon dalam hati. Tapi masuk akal juga.
Yang berikutnya berhenti menyalahkan orang lain. Yang berikutnya berteman dengan mereka yang tidak sepaham dengan kita. Itu yang ketiga. Mungkin ada banyak juga ternyata orang yang tidak sepaham dengan Paulus yang membuat dia bodoh juga. Maka dia memberikan solusi, kamu ini saya harus bisa berteman dengan mereka yang tidak sepaham dengan saya. Bisa nggak gitu? Gampang nggak? Saya pikir itu susah ya, sangat susah. Tapi itu resolusi Paulus. Resolusi kita yang mungkin bagian waktu itu tidak ikut. Tapi ini adalah panggilan untuk kita semua. Yang berikutnya adalah komitmen. Dia belajar untuk berkomitmen, dia belajar untuk konsisten, dia belajar untuk setia. Komitmen untuk keluarga, komitmen untuk konsisten, untuk membaca firman Tuhan, komitmen untuk setia dalam peribadahan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, yang 9, resolusinya adalah buatlah kebiasaan untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Apa saja. Kalau kamu menginginkan sesuatu, minta kepada Tuhan. Katakan ucapkan. Dan yang terakhir, berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi berbicara tentang resolusi, teman-teman punya resolusi, saya punya resolusi, Paulus juga punya resolusi. Tetapi ternyata Tuhan juga memiliki resolusi untuk kita yang duduk di sini. Resolusi apa? Dari firman Tuhan saat ini, resolusi yang pertama adalah ayat 10. Dikatakan di sana, dengarlah firman Tuhan. Resolusi Tuhan untukmu, untuk saya di tahun 2025 ini adalah yang paling utama dan terutama adalah dengarkan firman Tuhan. Ada seorang laki-laki yang menganggap dirinya memiliki ingatan yang sangat bagus. Dia selalu bangga dengan kemampuan dari ingatan yang bagus. Dan satu ketika dia pernah ingin bertemu ke satu hutan yang dia belum pernah ke sana. Dia kemudian pergi, tetapi temannya sebenarnya mengatakan, Bapak jadi kompas, katanya. Bawa aja, aku enggak kok. Daya ingat saya kuat, saya bisa ingat nanti dari mana saya berjalan. Enggak, bawa aja. Temannya memaksa dan melakukan kompas. Dia kemudian pergi berburu di dalam hutan, dia berburu dengan senangnya hingga sore hari. Dia tidak pulang. Dia mencoba memakai kemampuannya sendiri daya ingatnya itu. Dia ingin pulang, tetapi apa yang terjadi? Dia selalu kembali ke tempat di mana dia berdiri. Dia tidak bisa keluar dari hutan. Padahal dia merasa mungkin ini saya ingat jalannya ini. Pada akhirnya dia menyerah. Dia akhirnya memakai kompas dan akhirnya dia dapat berjalan sampai ke sini. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup tahun 2025, kita juga perlu memiliki kompas. Tanpa kompas, kita akan kehilangan. Dan kompas itu adalah firman Tuhan. Sehingga jangan pernah sekali-sekali untuk meninggalkan waktu kita meninggalkan firman Tuhan di tahun 2025. Karena itulah yang akan menunjukkan arah kepada kita, apa yang harus kita lakukan dan kemana kita akan berjalan. Oleh karena itu kita dipanggil untuk mempercayai petunjuk Allah melalui firman. Bagaimana kita bertemu dengan firman-Nya? Yaitu membaca firman Tuhan. Tidak hanya itu, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang senada dengan itu, dia juga berkata, pendengaran adalah langkah pertama menuju iman. Iman sangat tidak butuh bagi tahun 2025. Kita tidak mengetahui apa yang akan kita lewati, seberapa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang beriman, dia akan tetap menjalani kehidupan yang bahkan persoalan yang berat sekalipun, tantangan hidup yang sangat berat sekalipun, sulit sekalipun, orang yang beriman tetap kokoh, utuh,
Jadikan mendengar firman Tuhan sebagai prioritas utama kami. Mari kita baca bersama-sama 32. Jadikan mendengar firman Tuhan sebagai prioritas utama tahun ini. Saya mau lihat dulu. Sepanjang tahun 2024 kemarin, kira-kira apa yang lebih banyak kita dengar? Kata-kata kita atau keinginan kita atau keinginan Tuhan? Pikiran-pikiran kita atau pikiran-pikiran Tuhan? Kalau saya mau jujur, saya sendiri, saya lebih banyak mendengarkan kata-kata saya sendiri, pikiran saya sendiri, hati saya sendiri, keinginan-keinginan saya sendiri. Dan saya rasa bukan hanya saya, teman-teman juga di sini. Tetapi tahun ini, untuk mengawali tahun ini kita harus memiliki satu resolusi. Yang pertama adalah jadikan mendengar firman Tuhan sebagai prioritas utama tahun ini. Yang kedua, apa solusi Tuhan bagi kita adalah ayat 11 sampai 12, intinya adalah yakinlah akan memelihara Tuhan. Ini menjadi penting bagi kita karena kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, akan menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang bisa membuat kita bisa saja sampai pada titik yang tidak parah, bisa saja. Tapi ingat, yakinlah akan memelihara. Ayat 11 berkata demikian, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebus dia dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi, baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi marah. Ini adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 10, di sana juga dikatakan, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Kalau kan gembala menjaga kawanan dombanya, apapun dia bertaruh. Seperti itu Tuhan menjaga kita di atas domba. Jangan yakini, jangan pernah khawatir dan jangan pernah menghina. Pesan khotbah yang kedua, Tuhan yang memelihara kita di masa lalu tidak akan gagal memelihara kita di masa depan. Kita harus mengingat ini. Sehingga kalau misalkan nanti di tahun ini ada persoalan ekonomi, ada persoalan di pekerjaan, ada persoalan di relasi, ada banyak hal, ingat dan yakinlah akan memelihara Tuhan, bahwa Tuhan yang memelihara kita di masa lalu tidak akan gagal memelihara kita di masa depan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 13 sampai 14. Ini adalah panggilan supaya bersukacita di dalam Tuhan. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang, dan kebajikanku demikianlah. Dengan kebajikanku demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin memberi informasi tentang seorang ini Naoso HKBP Bandung Barat. Orang dia sudah meninggal 2019 yang lalu. Namanya Deborah Evita. Dia seorang difabel, kakinya sudah diamputasi. Tapi sebelumnya, ketika lahir dia memiliki kaki yang lengkap dan dia sehat, dia sempurna seperti itu. Tetapi satu ketika dia mengalami kecelakaan di jalan motor bersama temannya, dia tidak terlalu menghiraukan itu dan ternyata akibat dia jatuh naik motor, lututnya terluka dan dia mengobatinya. Ada masalah di lututnya dan itu memicu sel kanker tumbuh di lututnya.
fase hidupnya sangat-sangat kudus pengharapan. Dia tidak memiliki semangat lagi untuk menjadi kehidupan. Karena apa? Karena dia harus kehilangan kakinya. Bisa kita bayangkan. Kalau misalkan kita tiba-tiba diamputas kakinya, kita bisa biasanya jalan kaki kemarin, tapi kita harus kesulitan dengan kekayaan dan juga begitu. Tapi satu waktu dia pergi ke tempat membuat kaki palsu. Dia di sana bertemu dengan teman-temannya yang sama, dan di sana ada orang yang berkata, kamu mau nggak olahraga? Dia mau, dia udah memang olahraga. Kemudian dia diajak olahraga, dan akhirnya dia menjadi seorang atlet yang Paralympic, lempar cakram, dan toa. Nanti boleh cek di YouTube.